Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya Eka Nurlaila Mar'atus Salihah, mahasiswi akuntansi Politeknik Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta, akan berbagi mengenai topik yang penting bagi pekebun, yaitu bagaimana memilih asuransi yang tepat untuk mendukung keberlanjutan usaha kita untuk pekebun menuju Indonesia Emas 2045. Tahukah Bapak Ibu bahwa sekitar 70% pekebun menghadapi resiko gagal panen setiap tahun? Ini bukan angka yang kecil dan resikonya nyata, mulai dari bencana alam hingga serangan hama. Nah, dengan perlindungan yang tepat, kita bisa menghadapi tantangan ini tanpa harus khawatir kehilangan segalanya. Mari kita lihat lebih jauh. Tapi pembahasan kita di sini yang pertama adalah mengapa pekebun membutuhkan asuransi. Kemudian, resiko apa saja yang dihadapi oleh pekebun. Dan jenis-jenis asuransi yang relevan sekiranya untuk bisa diambil oleh para pekebun. Kemudian tips memilih asuransi yang tepat sehingga kita tahu manfaat asuransi bagi pekebun. Dan saya tutup dengan kesimpulan. Baik, mengapa pekebun membutuhkan asuransi? Yang pertama, Organisasi Pangan dan Agrikultur mencatat bahwa 20-40% hasil panen di negara berkembang, termasuk Indonesia, hilang setiap tahun karena perubahan iklim. Nah, kemudian, berdasarkan laporan BPS 2023, produksi padi menurun 2,43% akibat musim kemarau panjang terkait El Nino. Belum lagi resiko lain yang dihadapi seperti bencana alam, perubahan cuaca, serangan hama. Nah, pentingnya perlindungan finansial untuk mendukung keberlanjutan usaha. Maka itulah alasan mengapa pekebun membutuhkan asuransi. Nah, kita lanjutkan. Sebagai pekebun, kita sering menghadapi tantangan besar, Bapak Ibu. Misalnya gagal panen karena banjir atau kekeringan yang tidak bisa diprediksi. Kemudian fluktuasi harga hasil kebun, hingga resiko kesehatan saat bekerja di ladang. Nah, semua ini dapat berdampak besar pada kondisi finansial kita. Oleh karena itu, penting untuk memahami resiko apa saja yang bisa kita alihkan melalui asuransi. Kita lanjutkan. Untungnya, ada beberapa jenis asuransi yang bisa membantu. Contohnya asuransi pertanian misalnya, memberikan jaminan untuk kerugian akibat gagal panen. Lalu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, hingga asuransi mikro yang cocok untuk pekebun kecil. Nah, produk-produk ini bisa menjadi penopang finansial di saat sulit. Baik. Ini adalah tema intinya, yaitu tips memilih asuransi yang tepat, Bapak Ibu. Sebelum memilih asuransi, mari kita identifikasi terlebih dahulu kebutuhan utama kita. Apa resiko terbesar yang sedang dihadapi? Misalnya, apakah Bapak Ibu lebih khawatir tentang gagal panen atau biaya kesehatan? Selain itu, berapa anggaran yang bisa dialokasikan untuk premi? Nah, ini akan membantu memilih produk yang sesuai. Setelah mengetahui kebutuhan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa penyedia asuransi ini memiliki reputasi yang baik. Maka pilih perusahaan yang terdaftar di OJK. Dan cari tahu pengalaman pekebun lain yang sudah merasakan produk daripada asuransi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan dalam polis atau kebijakan dengan teliti. Apakah produk ini menjamin resiko spesifik yang kita hadapi seperti banjir atau kekeringan misalnya, atau serangan hama. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Nah, jika Bapak Ibu adalah
pekebun kecil, janganlah bersedih hati. Asuransi mikro bisa menjadi solusi. Nah, produk ini memiliki premi yang lebih ringan dan lebih terjangkau, serta proses klaim yang lebih sederhana. Kita lanjutkan. Sekarang saya ingin membagikan sebuah kisah sukses. Pada tahun 2023 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, beberapa kelompok tani menerima klaim asuransi setelah gagal panen akibat bencana alam. Nah, kelompok tani Asi Selayu misalnya menerima klaim sebesar 16,8 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa asuransi dapat menjadi penyelamat finansial ketika resiko terjadi. Ini adalah salah satu manfaat asuransi bagi pekebun. Nah, dengan asuransi, Bapak Ibu tidak hanya melindungi aset hari ini, tapi juga melindungi keberlanjutan usaha ke depan. Ini adalah salah satu cara kita bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu, dari semua yang sudah kita bahas ini, kita dapat mengambil beberapa hal penting. Pertama, pekebun menghadapi banyak resiko ya, mulai dari bencana alam hingga masalah kesehatan. Resiko ini bisa sangat berdampak pada kehidupan dan usaha jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, asuransi adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri, keluarga, dan usaha kita dari resiko tersebut. Dengan produk yang sesuai seperti asuransi pertanian atau mikro, Bapak dan Ibu bisa mengalihkan beban resiko dan menjaga stabilitas finansial. Yang ketiga, memilih asuransi yang tepat bukanlah hal yang sulit jika kita memahami kebutuhan, memeriksa reputasi penyedia asuransi, kemudian mempelajari polis dengan seksama. Yang terakhir, kisah sukses kelompok tani di Garut tadi menjadi bukti nyata bahwa asuransi bukan hanya teori, tapi solusi nyata yang telah membantu banyak pekebun bangkit dari kesulitan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai mempertimbangkan asuransi sebagai langkah proaktif. Dengan perlindungan yang tepat, kita bisa mendukung keberlanjutan usaha pertanian, perkebunan, menjaga kesejahteraan keluarga, dan berkontribusi pada visi besar Indonesia Emas 2045. Jadi mari kita jadikan ini menjadi langkah awal untuk menciptakan masa depan yang lebih aman, dan dengan persiapan yang matang kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Baik. Saya ada pantun, adik girang loncat-loncat, pas lagi mancing dapat ikan sepat. Jangan tunggu sampai terlambat, lindungi masa depan Anda dengan asuransi yang tepat. Saya Eka Nurlela dari Politeknik LPP Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.